Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kemanusiaan dan keimanan. Terlebih dahulu, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Saya Baisiswari Aprilia dari Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 20107010119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebelum saya beralih ke pematerian. Di sini saya akan menanyakan dulu, apakah teman-teman tahu apa itu definisi dari atau pengertian dari iman, ilmu, dan amal tersebut? Dan apakah teman-teman juga tahu apa hubungan antara iman, ilmu, dan amal tersebut? Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang iman atau pengertian dari iman. Pengertian iman dalam agama Islam itu berasal dari bahasa Arab al-iman, yang secara etimologis artinya itu percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman secara bahasa itu berarti tasdik, yang artinya itu membenarkan. Sedangkan secara istilah syar'i itu artinya keyakinan dalam hati, perkataan, di lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Iman tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang, yang dimana iman yang bisa bertambah apabila kita mentaati segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman bisa berkurang di sini apabila kita melakukan kemaksiatan. Sudah jelas kemaksiatan itu dilarang oleh agama dan itu suatu hal yang sangat tidak terpuji. Jadi oleh sebab itu iman bisa bertambah dan bisa berkurang, tergantung dari sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Dengan demikian, iman itu memiliki 5 definisi atau 5 karakter. Karakter yang pertama itu keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, dan amalan perbuatan, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Imam Syafi'i pernah berkata, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Bisa bertambah yaitu dengan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman itu bisa berkurang karena kita tidak taat atas apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pun berkata, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal dan ia berkurang dengan meninggalkan amal. Imam Bukhari pun mengatakan, aku telah bertemu dengan lebih dari 1.000 orang ulama dari berbagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Perkataan iman yang berarti
itu membenarkan. Itu disebut dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud dia Muhammad itu membenarkan, mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada orang yang beriman. Iman ditunjukkan kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul. Iman itu ada dua. Yang pertama, iman hak dan iman batil. Para iman dan ulama telah mendefinisikan iman ini. Antara lain seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Iman itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota badan. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakannya dengan anggota badan. Imam Al-Ghazali menguraikan iman ini yaitu dengan pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan dan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun atau anggota-anggota badan. Tersebut adalah suatu hal yang paling mendasar yang harus dimiliki seseorang. Allah memerintahkan umatnya agar beriman kepadanya, sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu sesat sangatlah jauh. Quran Suci An-Nisa ayat 136. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke penjelasan materi yang kedua, yaitu tentang atau pengertian dari ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang dari masdar, yaitu alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris sering dipadankan dengan kata science, yang dalam bahasa Indonesia umumnya sering diartikan dengan kata ilmu, dan sering juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem atau bermetode tertentu yang dapat digunakan untuk merangkak gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa dengan ilmu yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Ilmu dalam agama Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Keimanan yang dimiliki oleh seseorang kan jadi pendorong untuk menuntut ilmu, sehingga posisi orang yang berilmu atau orang yang tinggi ilmunya itu derajatnya akan dinaikkan atau posisinya tinggi di hadapan Allah. Yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk beramal saleh. Keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal-amal saleh. Nurkolis Masjid menyatakan bahwa keimanan dan amal perbuatan beserta ilmu membentuk segitiga dalam pola hidup yang kokoh. Ilmu, iman dan amal saleh faktor menggapai kehidupan yang bahagia. Dan juga apabila kita mempunyai tiga komponen tersebut, yang pertama itu tentang ilmu, kita mempunyai ilmu, iman dan amal, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati, kebahagiaan, dan hilangnya rasa kegundahan, yaitu di setiap orang yang pastinya memiliki tiga komponen penting tersebut. Dengan itulah kehidupan yang baik dan perasaan senang dan tentram akan tercapai. Baik, di sini saya akan lanjut ke pematerian yang ketiga, yaitu tentang pengertian amal. Secara bahasa, amal itu berasal dari bahasa Arab yang berarti perubahan atau tindakan. Sedangkan
soleh berarti yang baik atau yang patut dicontohi. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan yang baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia maupun di akhirat kelak, dan balasan pahala yang berlipat ganda di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan atau kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah saja. Dengan demikian, ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi agama, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu sains, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Kata amal itu sendiri artinya pekerjaan. Dalam bahasa Arab, kata amal dipakai untuk semua bentuk pekerjaan, tidak seperti anggapan sebagai masyarakat muslim yang mengembalikan kata amal dengan kata ibadah dan memahaminya hanya sebatas kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Al-Quran, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, kata amal terbagi kepada amalus saleh, yaitu artinya amalus saleh itu pekerjaan yang baik, dan amal ghairus saleh yang artinya itu kebalikan dari yang amalus saleh, yakni pekerjaan yang tidak baik. Tentunya amal ghairus saleh disebut pula dengan amalus sayyi'ah, yaitu amal yang salah. Termasuk pula dalam kategori ini amalus syaitan atau pekerjaan setan, dan amalus mufsidin, pekerjaan pelaku kebinasaan. Umat Islam diperintah melakukan amalus saleh dan wajib menjauhi amalus syai'ah. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mengerjakan kebaikan, dia mendapatkan pahala dari perbuatannya itu, dan siapa yang mengerjakan kejahatan, maka orang yang melakukan kejahatan itu tidak dibalas kecuali menurut apa yang dikerjakannya. Quran Suci Qasas ayat 84. Oke, jadi di sini yang terakhir yang saya mau jelaskan itu hubungan dari tiga komponen yang tadi, yaitu iman, ilmu, dan amal. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal. Yang keduanya tidak boleh dipertentangkan karena manusia diberi kebebasan dengan mengembangkan akalnya, dengan catatan dalam pengembangan tersebut tetap terikat dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama itu ilmu yang bersifat abadi yang tingkat kebenarannya bersifat mutlak, dan ilmu yang bersifat perolehan yang tingkat kebenarannya itu bersifat nisbi. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang ada 3 macam kewajiban ilmu pengetahuan yang harus dimiliki bagi setiap orang mukmin. Yang pertama itu menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Adapun hadisnya yang berbunyi utlubul ilma walau bisin, yang artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Yang kedua yaitu mengamalkannya. Kalian semua tahu kan, ilmu yang kita dapat itu harus kita amalkan. Kalau ilmu yang kita dapatkan itu
kita tidak amalkan, sama saja kita menuntut ilmu itu artinya sia-sia, bagaikan pohon tak berbuah. Dan yang ketiga itu mengajarkan kepada orang lain tanpa pilih-pilih. Kewajiban menuntut ilmu pengetahuan yang ditekankan adalah di bidang agama. Kenapa harus di bidang agama? Karena agama merupakan sistem hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tuntunan agar motivasi dan niat belajar serta menuntut ilmu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di Quran Suci Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Alasan mencari ilmu yang motivasinya harus wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mencari ilmu yang motivasinya harus wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena ilmu yang dicari itu bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, ada kesungguhan bagi yang menuntutnya karena dorongannya hanya satu, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu tidak akan kecewa berat apabila tujuannya tidak tercapai, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi yang bunyinya itu, betapa wajib dan pentingnya hubungan sinergi antara iman, ilmu, dan amal perbuatan, sehingga mencari ilmu dalam kondisi apapun orang mukmin merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan serta mengamalkannya yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi teman-teman, mungkin cuma ini referensi atau materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya banyak salah atau mungkin ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaklumi, kita kan sama-sama belajar, namanya juga manusia kan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.